Bahlul semua. Si Imin udah cus duluan, si Paloh kabur juga. Antum semua nggak konsisten, mau oposisi, makruh lah. Masa satu selimut berdua, bukan dengan muhrim lagi. Masa kita mau menghalalkan barang yang sudah kita haramkan? Aduh, menjilat ludah sendiri. Ini malunya nih di mana muka. Tapi kalau aneh pikir-pikir, kita ini kan sudah puasa 10 tahun. Puasa terus menerus itu kan haram hukumnya. Jadi kita sekarang wajib berbuka. Dan berbuka itu sunahnya memakai yang manis-manis. Jadi kita harus berbuka dengan kue kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan, channel yang bikin Anda bahagia tapi juga bertambah cerdas. Hari ini kita wajib tertawa berjamaah karena hari ini bukan sekali lagi, sudah berkali-kali kita dibohongi, dibodohi oleh badut-badut politik. Dan yang paling menyedihkan, kita tetap mengulanginya lagi dari tahun ke tahun. Hari ini kita puas-puasin mentertawakan diri kita sendiri yang telah dibodohi oleh badut-badut politik si partai itu. Tetapi jangan lupa, hari ini kita juga harus bertobat berjamaah karena telah menghujat saudara-saudara kita. Aduh, kita telah memakan bangkai saudara kita. Kita harus sayyidul istighfar. Andai saja channel ini sudah keluar jauh-jauh hari sebelum kampanye, insya Allah Anda tidak dipermalukan lagi. Anda tidak mengulangi kesalahan lagi. Tetapi ya begitulah, orang-orang model Anda itulah yang disukai, dicintai oleh para elit politik. Karakter-karakter orang Indonesia yang seperti Anda itulah yang sering dipakai dan selalu dipakai dari tahun ke tahun sebagai kuda tunggangan politik. Tapi bukan kuda, kalau kuda itu cerdas, Anda itu adalah keledai politik, orang bodoh. Rasain, saya permalukan kali ini. Emangnya keledai, kalau kuda itu cerdas, keledai itu bodoh. Karena berulang-ulang aja masih melakukan kesalahan yang sama. Oh, Anda selalu menghujat lawan politik karena Anda menang. Ya, Pak Prabowo Gibran menang. Tidak, teman-teman, nanti juga saya hujat ini Prabowo Gibran, jangan khawatir. PDI yang kemarin saya hancurkan, besok saya kasih amunisi, saya kasih nyawa lagi supaya bisa bangkit. Ini momen krusial PDIP untuk bangkit. Beres, saya itu akan berada di posisi yang netral. Nggak ada yang netral dalam politik, nggak ada teman abadi, musuh abadi dalam politik. Anda aja yang jadi keledai politik abadi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita menunggu lagi, muncul lagi ke panggung sandiwara politik satu badut politik yang patut kita tertawakan, yaitu kita hari ini menunggu apakah PKS mau berkoalisi atau konsisten sebagai oposisi. Kita tidak pernah kesulitan untuk memutuskan apakah berada di luar pemerintah atau di dalam pemerintah. Waduh, Pak Abu Bakar, pidato panjenengan memang top. Tidak ada kesulitan memutuskan. Ya nggak ada lah, apa susahnya? Nggak. Saya tahu hari ini iman PKS sedang digoyang, sedang goyah. Hari ini kita bicara masalah integritas. Kalau saya bicara etika, tidak ada yang salah, teman-teman. Berkoalisi dengan lawan, ya tidak ada masalah. Etika politik tidak mengharamkan. Karena kemarin kan kita itu berkompetisi, beradu gagasan. Yang jadi masalah menurut saya adalah moral dari elit politik kita. Yang kemarin apa? Salah menempatkan standing position saat berkampanye. Itu yang saya kritik. Kalau kampanyenya kemarin itu harusnya adalah adu gagasan, adu ide. Apa yang terjadi?
politikus badut-badut politik partai ini menggunakan cara yang keji menurut saya. Jadi yang enggak sepenuhnya kesalahan dari masyarakat Indonesia yang memang terkenal bodoh ini. Mereka menggunakan kebodohan masyarakat, itulah yang menurut saya keji. Sudah tahu masyarakatnya bodoh dipergunakan lagi. Ayo ngaku enggak Anda itu? Kesalahan pertama badut politik adalah menggunakan, sudah tahu orangnya bodoh dipergunakan lagi. Terus masyarakat bodoh itu apa? Harus selalu kita salahkan? Ya enggak juga, karena memang enggak mau belajar. Enggak apa-apa, itu hak setiap orang enggak mau belajar itu. Tapi janganlah politisi itu malah membodohi. Mari kita pintarkan masyarakat kita yang bodoh ini. Apa yang saya maksud dengan moral itu? Yaitu sudah tahu masyarakat kita bodoh, Anda perbodoh dengan apa? Black campaign. Itu yang menurut saya hari ini kalau Anda pindah dari sebelumnya berkompetisi menjadi lawan terus berkoalisi, itu yang saya tidak setuju. Anda kemarin berkampanye hitam, apa itu? Menjelek-jelekan lawan. Harusnya kampanye itu mengunggulkan program-program kita, ide-ide kita, tanpa harus menjelekkan lawan. Misalkan kalau saya politisi yang berada sebagai lawan dari Pak Prabowo Gibran ngomongnya nggak begitu. Wah ini keren, ini perlu dicatat ini Pak Ganjar, lain kali jangan mengulangi seperti ini. Harusnya kampanye Pak Ganjar kemarin lebih keren. Begini Pak Ganjar, kalau Mas Gibran itu kan identik putranya Pak Jokowi, ya bukan identik memang anaknya Pak Jokowi. Yang artinya kita gunakan poin penting ini. Masyarakat kan cinta ke Pak Jokowi. Anda tunjukkan bahwa Anda juga cinta. Gini caranya, elegan dan keren. Kalau Mas Gibran itu adalah anak biologis dari Pak Jokowi, sedangkan Pak Jokowi adalah anak ideologis dari PDIP, maka saya lebih keren dari Mas Gibran. Saya adalah anak ideologis dari Pak Jokowi. Bisa jadi Mas Gibran adalah anak biologis dari Pak Jokowi, tapi belum tentu sepemikiran dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau saya sudah pasti seideologis dengan Pak Jokowi, karena sama-sama dibesarkan sebagai banteng merah putih di PDIP. Loh, gitu loh. Bukan malah menyerang. Waduh, itulah kesalahan terbesar dari musuh-musuh Prabowo Gibran kemarin, adalah standing position. Apalagi yang nomor satu ini grup perubahan, fatal sekali. Bahkan hari ini kemungkinan besar Anda untuk masuk sebagai koalisi dari Pak Prabowo Gibran, hambatan terbesarnya bukan dari Pak Prabowo Gibran, tetapi dari teman Anda dulu, dari teman sekamar Anda, dari teman selimut Anda, dari pecahan PKS, yaitu apa? Dari Partai Gelora. Sekjen Gelora sudah menyampaikan, sudah ada sinyal dari Partai Gelora yang akan menolak PKS jika akan bergabung di koalisi. Tidak ada masalah. Mau bergabung dengan koalisi, saya dukung selama nanti membantu Pak Prabowo. Tetapi harus diingat, apakah ucapan Anda kemarin yang menghina Pak Presiden sampai menyamakan perbandingan ceritanya Anies dengan Pak Prabowo itu seperti Nabi Musa dengan Fir'aun? Karena apa? Cara kampanye Anda kemarin itu adalah black campaign. Itu yang jadi masalah. Di akar rumput terjadi pembelahan yang sangat ideologis, bukan sekedar suka tidak suka, bahkan sudah cenderung benci secara ideologis kepada Pak Prabowo Gibran, kepada Pak Jokowi. Itu yang harus Anda ingat. Bisa jadi nanti Anda kehilangan konstituen yang selama ini saya tahu konstituen PKS itu orangnya sangat lurus. Tiba-tiba Anda yang sebagai panutan ternyata tidak konsisten, Anda tidak istiqomah. Itu yang perlu Anda ingat. Ini bukan masalah kue ya, tapi tetap aja menurut saya nanti para koalisi di dalam koalisi Indonesia Maju itu pasti saya merasa mereka merasakan kuenya terancam, jatah kuenya terancam dengan masuknya musuh-musuh ke dalam koalisi. Tetapi saya mengerti sekali bahwa pastinya kalau niat dari Pak Prabowo semua yang ada di kubu lawan
akan dirangkul pasti. Nah, soal mereka mau tidak mau itu urusan mereka. Kemudian PDIP masuk bisa, karena sudah disampaikan kita akan merangkul semua. Pernah dijawab sama Mas Hasto itu, saya tidak mau dirangkul oleh kekuasaan. Kalau dirangkul rakyat mau, halah, ya tinggal saya rubahlah kata-kata saya waktu nanti saya datang ke Ibu Megawati. Kamu kan nggak penting, cuma sekretaris, saya perlunya dengan Ibu Megawati. Datang aja Pak Prabowo sama Mas Gibran. Bu Megawati sebagai pemenang yang artinya saya itu diberi amanat oleh rakyat Indonesia, maka saya datang ke sini sebagai wakil rakyat Indonesia, sebagai representasi rakyat Indonesia. Saya mau merangkul Ibu Megawati untuk menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Mau apa Sto kalau ngomong begitu? Ngomong sama politisi seperti saya mati kamu. Dengan cara kampanye black campaign ini, maka hari ini posisi PKS adalah di ujung tanduk. Menurut saya tidak ada masalah mau berkoalisi, itu tidak ada masalah karena itu kompetisi kemarin itu. Bergabung dengan lawan ya tidak ada masalah. Terus ada yang bilang, wah kubu dari pendukung Prabowo Gibran kan sudah berdarah-darah memperjuangkan kemenangan. Nah, terus lawannya mau minta jatah itu gimana ceritanya? Tidak teman-teman. Kita tetap harus menghargai kompetitor. Lah tanpa lawan kita tidak bisa menang, ya kan? Menangnya apa? Ya menangnya kita bisa menang karena ada lawan. Kalau tidak ada lawan, kita dalam kompetisi kemarin, pemilu kemarin, kita akan dimusuhkan dengan bumbung kosong. Jadi lawan itu dalam kompetisi harus kita hargai, karena tanpa lawan ya kita tidak bisa menang, tidak diakui menang. Paham ya? Jadi secara etika politik tidak ada masalah kalau dari kubu lawan bergabung, tidak ada yang salah. Bahkan harus menurut saya itu menunjukkan bahwa kita bisa rekonsiliasi setelah perbedaan pendapat kemarin. Bukan perbedaan sebenarnya, cara pandang sama sekali tidak melanggar etika. Apakah berkhianat? Berkhianat ke siapa? Orang sering bilang berkhianat. Saya jelaskan ya, apa arti berkhianat? Berkhianat itu adalah mengingkari kesepakatan. Tetapi pakai otak lagi. Ini channel mengajarkan kita semakin cerdas. Tergantung apa yang kita khianati gitu loh teman-teman. Berkhianat itu tidak berarti selalu hal yang jelek. Tergantung apa yang kita khianati. Kalau kita mengkhianati sesuatu yang bagus, itu kita berkhianat itu jelek. Tetapi kalau kita mengkhianati sesuatu yang buruk, ya justru bagus. Jadi kemarin ada yang bilang Pak Jokowi itu pengkhianat partai. Ya saya jawab tergantung apa yang dikhianati. Kalau Pak Jokowi ternyata mengkhianati PDIP yang karena sudah mulai ke arah yang jelek, ya saya anggap Pak Jokowi itu pengkhianat yang bagus, begitu ya teman-teman. Misalkan gini, ya, biar lebih jelas, biar lebih cerdas Anda nih. Misalkan ini saya sepakat ini, kemarin ketemu teman di jalan, oke, kita besok mau merampok bank, gitu bro. Sepulang dari ketemu teman tadi, tiba-tiba di jalan, saya terdengar azan, alhamdulillah saya dapat hidayah. Sholatlah saya ke masjid. Setelah salam, ya Allah, kesepakatan tadi itu kan kesepakatan jahat ya, saya berkhianat ya. Saya telepon teman saya, bro saya tidak jadi ikut merampok. Pasti teman saya bilang, kamu itu pengkhianat. Apa yang harus Anda nilai? Apakah saya itu pengkhianat? Iya, tetapi saya mengkhianati sesuatu yang buruk itu lebih baik. Jadi saya pengkhianat yang baik, paham? Oke teman-teman, hari ini kita tunggu apakah PKS akan juga menjadi badut-badut politik. Ini peringatan keras kepada para politisi, khususnya dari politisi elit-elit partai itu. Jangan berkampanye dengan black campaign, itu yang saya tentang. Hari ini kita harus mulai lagi belajar untuk tidak mudah dibodohi, tidak jadi keledai-keledai politik lagi. Selalu stay tune di channel bermanfaat. Tunggu video-video kita selanjutnya. Semoga bisa mencerahkan isi pikiran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat besar kemungkinan pendukung setia PKS yang saya tahu sangat keras, sangat lurus akan
akan keluar lari dari PKS karena pemimpinnya yang tidak konsisten, yang tidak istiqomah.